Baik, uh, bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. IPA. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Alhamdulillah juga kita bisa dipertemukan, masih bisa dipertemukan hari ini meskipun masih dengan keadaan virtual di tengah pandemi, tapi Bapak harap semangat kalian jangan sampai pernah luntur. Oke, untuk memulai, saya minta untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan kelas hari ini serta memimpin doa. Silakan Denny Malik. Iya, Pak. Terima kasih. Mari kepada teman-teman semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Denny Malik. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan cek absensi kehadiran kalian untuk hari ini. Silakan on mic untuk Bapak yang Bapak panggil. Denny Malik hadir. Hadir, Pak. Baik, Elvina Mulyana hadir. Hadir, Pak. Baik, Intan Purnamasari hadir. Hadir, Pak. Sukmawati hadir. Hadir, Pak. Agung Ramadan hadir. Sepertinya tidak ada di meet, Pak. Oke, seperti tidak hadir ya dan tidak ada konfirmasi juga ke saya. Oke, mungkin nanti Bapak bisa ngasih peringatan juga ke kalian jika nantinya kalian berhalangan hadir untuk mengikuti pembelajaran di Meet atau di Zoom nanti ke depannya. Kalian langsung konfirmasi ke saya, bisa melalui komunikasi di grup atau lewat chat pribadi ke saya. Dan lebih sopannya lagi jika orang tua kalian bisa menghubungi saya agar saya bisa memahami keberadaan kalian dan bisa mengizinkan kalian untuk tidak mengikuti pembelajaran. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Baik, kalau Mengerti, seperti Pak. itu. Oke. Iya, baik Denny. Terima kasih. Oke. Bapak juga minta perhatian sekali lagi. Kalian semua masih memahami, masih mengetahui bahwasannya pandemi COVID-19 belum berakhir. Virus corona masih di mana-mana. Bapak ingin memberikan imbauan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, melindungi orang-orang sekitar kalian, tetap melakukan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah memakai masker. Oke, Bapak di sini akan sedikit memberikan tutorial kepada kalian bagaimana sih cara memakai masker yang benar. Ada 3 titik perhatian yang harus kalian pahami. Itu ada di hidung, di pipi, dan di dagu. Ketiga titik ini harus kalian pahami, harus kalian benar-benar perhatikan. Jangan sampai ada ruang sehingga virus bisa masuk. Oke, Bapak akan pakai ya. Cara yang baik gimana? Halo, halo. Sorry. Seperti ini. Jadi di hidung, di pipi, dan di dagu benar-benar tertutup sehingga tidak ada virus corona yang masuk. Tidak ada virus yang masuk ke pernafasan. Mengerti semuanya? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Denny, terima kasih sudah memakai maskernya. Namun nggak apa-apa dilepas juga karena kita sedang virtual juga, jadi nggak apa-apa untuk tidak memakai masker. Siap, Pak. Halo Siap. Agung Ramadan, kenapa baru hadir? Mohon maaf, Pak. Tadi, Pak, gangguan jaringan, Pak. Oke, kalau seperti itu nanti ke depannya bisa konfirmasi dulu ya ke saya. Siap, Pak. Baik. Oke, kalau seperti itu kita bisa melanjutkan nih pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya, saya akan share screen dulu pada kalian. Tunggu sebentar.
Sudah terlihat di kalian slide-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi partisipasi kewarganegaraan. Jadi tujuan kalian mempelajari partisipasi kewarganegaraan hari ini tentunya agar kalian lebih memahami partisipasi. Apa itu konteks partisipasi dalam konteks kewarganegaraan, serta bagaimana kalian bisa mengetahui nantinya ada klasifikasi partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, serta bagaimana peran penting kalian sebagai pemuda untuk sama-sama mengimplementasikan dan turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Paham semuanya? Mengerti sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. lanjutkan. Kita mulai. Apa itu partisipasi? Ada yang bisa membantu Bapak mengenai menemukan permasalahan ini atau menemukan jawaban ini? Saya, Pak. Boleh. Silakan Elvina. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan, Pak. Betul sekali, Elvina. Terima kasih atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali dan sangat berani. Saya apresiasi keberanian. Oke, ada kata yang bisa saya garis bawahi daripada jawaban Elvina, itu keterlibatan. Memang sangat benar sekali karena partisipasi erat kaitannya dengan keterlibatan. Karena secara lengkap kalian bisa lihat di slide pengertiannya. Jadi partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, emosi, serta perasaan yang mendorongnya memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tersebut. Jadi begitulah definisi daripada partisipasi tersebut. Lalu bagaimana konteks partisipasi dalam konteks kewarganegaraan atau partisipasi kewarganegaraan? Ya, jadi partisipasi kewarganegaraan memiliki objek atau subjeknya, yaitu warga negara khususnya. Jadi partisipasi kewarganegaraan adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara, dalam lingkup sekolah, masyarakat, maupun negara, yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara tersebut. Oke, Bapak. Next, ada klasifikasi partisipasi. Ada dua klasifikasinya. Yang pertama ada klasifikasi nyata dan tidak nyata. Yang kedua ada tidak nyata. Yang nyata bisa kalian saksikan di slide. Ada uang, harta, benda, tenaga, dan keterampilan. Maksudnya apa sih, Pak? Oke. Jadi partisipasi nyata berbentuk fisik yang bisa dilihat seperti uang. Misalkan ada Agung. Agung mempunyai sedikit rezeki dan rezekinya Agung sumbangkan kepada masjid yang sedang renovasi atau dalam pembangunan. Nah, pemberian materi tersebut kepada masjid adalah bentuk partisipasi nyata Agung untuk membantu pembangunan masjid di daerahnya. Lalu juga sama dengan tenaga. Kalau kalian pernah mengikuti kerja bakti di daerah sekitar kalian, itu sama aja dengan seperti konsep partisipasi nyata. Karena teman-teman karena kalian sudah mengeluarkan tenaga kalian untuk bisa berpartisipasi aktif dan berpartisipasi nyata di tempat daerah kalian. Lalu yang kedua ada partisipasi tidak nyata. Nah, kalau ini biasanya tidak terlihat. Seperti buah pikiran, partisipasi sosial, dan pengambilan keputusan. Misalkan dari buah pikiran atau ide ya. Jadi kalian dalam suatu forum, misalkan di sekolah kalian mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Nah, di dalam OSIS tersebut kalian menyumbangkan ide-ide kalian pada saat rapat, pada saat melakukan konferensi atau musyawarah dan lain sebagainya. Nah, ide kalian adalah sebuah bentuk partisipasi. Namun partisipasi tidak nyata. Sama halnya nanti pada saat di akhir. Itu pengambilan keputusan. Seperti adanya ide-ide yang telah disampaikan atau opini-opini yang telah disampaikan. Nanti pasti ada final decision-nya atau pengambilan keputusan yang di akhir. Nah, pengambilan keputusan ini itu juga salah satu bentuk partisipasi teman-teman dalam sebuah forum yang disebut dengan partisipasi tidak nyata atau abstrak. Seperti itu. Oke, saya bisa lanjut ya. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk partisipasi. Di sini aku Bapak atau maaf, saya akan menunjuk orang mungkin
Agung Ramadan bisa membantu saya untuk menjelaskan apa nih gambar-gambar di slide yang tertera. Silakan Agung. Ya, baik Pak. Dari gambar yang saya lihat Pak, gambar yang pertama itu yang di sekolah itu keikutsertaan upacara bendera hari Senin itu Pak. Kemudian itu bentuk partisipasi kan ya. Terus yang kedua di masyarakat itu ada gotong royong atau kerja bakti Pak. Terus di yang foto ketiga yang paling bawah itu mengikuti pemilu Pak. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali jawabannya Agung. Terima kasih atas keberaniannya juga. Iya, benar sekali yang disampaikan Agung. Jadi di slide sudah tertera ada bentuk-bentuk partisipasi. Ya, tadi Bapak juga sampaikan di awal pembicaraan dari definisi, baik dalam lingkup sekolah, masyarakat, maupun negara. Dalam lingkup sekolah, seperti adanya upacara bendera. Nah, upacara bendera ini kan sebuah bentuk partisipasi nyata. Ada tenaga yang teman-teman keluarkan untuk mengikuti upacara tersebut. Jadi upacara tersebut juga salah satu bentuk implementasi dari partisipasi teman-teman untuk menghargai dan menghormati serta melaksanakan kebijakan-kebijakan sekolah yang telah ditetapkan, salah satunya upacara. Dari upacara tersebut juga kalian bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur, para pejuang yang telah gugur untuk mendirikan bangsa ini. Lalu dalam masyarakat, adanya kerja bakti. Kalian semua pernah mengikuti kerja bakti dalam masyarakat di daerah kalian? Pasti pernah dong, Pak. Mantap, mantap sekali Denny. Semoga yang lainnya juga sering mengikuti kerja-kerja masyarakat di daerah kalian. Ya, benar sekali kerja bakti adalah sebuah bentuk partisipasi dalam masyarakat. Karena kerja bakti juga biasanya telah ditetapkan oleh pihak kecamatan atau pihak kelurahan, bahkan RT RW setempat. Biasanya ada periode dari 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali. Nah, kerja bakti sini ada salah satunya adalah implementasi daripada partisipasi nyata. Karena tadi saya bilang ada tenaga yang kalian keluarkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain kerja bakti, ada juga kalian bisa aktif di Karang Taruna, di masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Apalagi kalian para pemuda, para millennials, tentunya kalian harus lebih aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Lalu dalam konteks negara, kalau konteks negara yang ditampilkan adalah pemilu. Biasanya pemilu memang harus memiliki syarat-syarat tertentu. Biasanya harus sudah memiliki kartu tanda penduduk. Mungkin kalian belum memilikinya. Mohon maaf, ada kesalahan ini. Dennis. Ya, jadi saya lanjutkan. Mungkin untuk pemilu ini kalian belum bisa mengikutinya, namun saya harapkan ke depannya ketika kalian sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti partisipasi negara, kalian bisa mengikutinya seperti pemilu tersebut. Karena dari pemilu tersebut, kalian juga bisa menyumbangkan nih, partisipasi suara kalian bisa menyumbangkan untuk menentukan siapa pemimpin kita di masa yang akan datang. Oke, Bapak, next. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Ada 5 diantaranya. Saya mau coba Elvina menyebutkan 5 faktor tersebut yang ada di slide. Boleh Elvina, silakan. Halo Elvina. Iya Pak. Silakan disebutkan saja faktor-faktor yang di slide. Oh iya, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Baik, terima kasih Elvina. Ya, saya sedikit jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Yang pertama ada usia. Jadi faktor ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada. Biasanya dari mereka yang usianya menengah dan ke atas memiliki ketertarikan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi misalkan kalian mungkin sering melihat bapak-bapak yang sering aktif untuk kegiatan masyarakat seperti di kerja bakti atau ronda dan segala macam kegiatan lainnya. Nah, dari usia tersebut memang menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Nah, dari jenis kelamin ini mungkin nilai yang cukup lama dominan yang menyatakan bahwa pada dasarnya sebenarnya perempuan hanya bekerja di dapur untuk mengurus rumah tangga. Namun seiringnya perkembangan zaman,
saya rasa perempuan hari ini juga bisa turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Karena dengan pendidikan perempuan yang semakin tinggi serta gerakan-gerakan emansipasi yang ada, saya rasa perempuan hari ini juga bisa setara dengan apa yang dikerjakan laki-laki. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Nah, pendidikan ini dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya. Suatu sikap yang perlu bagi peningkatan kesejahteraan sebagai masyarakat. Lalu yang keempat, pekerjaan dan penghasilan. Antara pekerjaan dan penghasilan itu tidak bisa dipisahkan, karena dari pekerjaan lahirlah penghasilan. Jadi pekerjaan penghasilan ini yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi misalkan yang tadi Bapak bisa sampaikan di klasifikasi partisipasi, ketika teman-teman memiliki penghasilan yang cukup tinggi, ketika kalian memiliki materi yang cukup lebih, kalian bisa berpartisipasi secara nyata, menyumbangkan sedikit rezeki kalian terhadap pembangunan. Jadi pekerjaan penghasilan juga salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi. Dan yang terakhir, lamanya tinggal. Jadi lamanya tinggal seseorang dalam lingkup tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan sangat berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka ia memiliki rasa terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Sebagai contohnya, mungkin kalian sering melihat sosok RT atau RW yang terpilih di lingkup kalian itu biasanya orang yang sudah lama menetap di daerah tersebut. Nah, memang lamanya tinggal seseorang itu juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi seseorang. Oke, Bapak bisa next langsung. It's time for quiz. Oke, Bapak akan punya quiz di sini. Ada metode baru yang Bapak sampaikan. Ada dua orang yang bisa mengikuti quiz hari ini. Siapa yang cepat dia dapat. Silakan on mic yang ingin mengikuti quiznya. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, Sukma terlebih dahulu boleh. Izin menjawab, Pak. Saya A. Mengikuti upacara di sekolah. Oke, saya kunci jawabannya ya untuk mengikuti upacara di sekolah. Saya klik. Sayang sekali Sukma jawabannya kurang tepat. Coba konsen kembali mengenai pertanyaannya. Karena mungkin bisa saja Sukma tadi menjawabnya kurang konsen dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, Pak. Oke, satu orang lagi tadi Intan, boleh? Karena duluan. Menurut saya jawabannya B, Pak. Mengikuti organisasi sekolah. Yakin jawabannya B? Yakin, Pak. Coba saya klik ya. Intan jawabannya masih kurang tepat, Saudara Intan, adik Intan. Coba kita berarti karena sudah dua yang mengikuti tidak bisa semuanya menjawab dengan benar. Ayo kita coba bedah. Berikut ini yang bukan bentuk partisipasi di sekolah adalah yang A, mengikuti upacara di sekolah. Kan tadi tentunya sudah benar. Upacara salah satu bentuk partisipasi. Lalu mengikuti organisasi juga benar. Berarti yang benar jawabannya yang mana? Oke, Bapak. Ya, C, Pak. Yang bukan ya. Iya, jadi untuk besok kuisnya kalian lebih fokus pertanyaannya dan hari ini mungkin belum ada yang bisa dapat poin tambahan dari kuisnya. Tapi next time Bapak harapkan kalian bisa mendapatkan kuisnya, siapa cepat dia dapat. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Oke, nih coba yang saya klik yang C. Nah, kalau C, kalian tadi akan dapatkan poin tambahan. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai patah semangat juga, karena kedepannya saya akan menerapkan kuis-kuis di akhir
pelajaran, jadi kalian harus fokus untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Baik, pembelajaran sudah selesai. Materi yang saya sampaikan juga sudah cukup. Ada yang ingin bertanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Silakan, Saudara Denny Malik. Terima kasih Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan partisipasi Pak? Oke, Denny, terima kasih atas Sama-sama. pertanyaannya. Oke, izinkan saya menjawab ya. Jadi bagaimana sih kita meningkatkan partisipasi kita? Yang pertama, saya rasa kita harus sadar kita punya hak dan kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban untuk membangun negeri ini. Bagaimana kita bisa mengimplementasi kewajiban untuk membangun negeri ini? Salah satunya adalah berpartisipasi, baik dari sekolah, dalam lingkup sekolah, masyarakat, maupun negara. Sekecil-kecilnya, kalian bisa berpartisipasi dalam masyarakat di daerah sekitar kalian, atau dalam sekolah. Karena kalian punya kewajiban untuk membangun negeri. Apalagi kalian para pemuda, masih muda sekali, para millennials, yang bisa membangun negeri ini, dan arah bangsa negara ini ada di tangan kalian. Lalu yang kedua, kita harus sadar juga bahwasanya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain pada saat melakukan kegiatan kehidupan bermasyarakat. Jadi cukup harus kita sadari juga ketika kita berpartisipasi tentunya kita bisa meraih koneksi atau meraih bisa dibilang relasi yang lebih banyak dengan pada orang-orang lainnya. Jadi dengan kita bisa meraih relasi tersebut, kita juga bisa tentunya ketika kita tertimpa musibah, kita bisa memintanya untuk meminta pertolongan. Selain itu juga tadi sudah saya paparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Jadi memang faktor-faktor tersebut juga salah satunya adalah membentuk sikap partisipasi seseorang. Begitu, Denny. Sudah cukup jelas, Denny? Pak, terima kasih. Jelas, Pak. Oke, Denny. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin saya cukupkan kali ya, karena sudah ada pertanyaan juga. Untuk menjadi bahan evaluasi, saya akan mengirimkan soal ke grup. Kalian bisa langsung kerjakan. Saya tunggu jawaban kalian besok. Saya mau secepatnya kalian bisa mengirimkan. Saya mau secepatnya kalian bisa mengirimkan jawaban kalian tersebut sebagai bahan evaluasi kalian. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Baik, kalau seperti itu, mungkin saya juga bisa mencukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah aktif, yang telah bertanya atau telah mengikuti kuis tadi, dan telah menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih atas keaktifan kalian. Semoga di next pembelajaran, kalian bisa lebih aktif kembali, agar pembelajaran virtual kali ini kita tetap hidup, tidak tetap nyala dengan adanya diskusi. Terakhir dari Bapak, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi kalian, lindungi orang-orang sekitar kalian, dan jangan pantang menyerah, tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.